pagi anak-anak. Pagi, Pak Guru. Pagi, Pak Guru. Pagi. Apa kabar semuanya? Luar Luar biasa. Tetap semangat. luar Yes. biasa. Semangat. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Oke. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa. Oke, sebelum yang memimpin kita doa hari ini, siapa yang paling duluan datang? Saya, Pak Guru. Saya, Pak. Apa? Saya, Pak. Itu ya Imrania ya, yang paling duluan datang di sekolah ya. Oke, siap, Pak Silakan Guru. memimpin kita berdoa sebelum pelajaran dimulai. Iya, Pak Guru. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Imra sudah memimpin kita berdoa di pagi ini. Oke, untuk sebelum masuk dalam materi supaya kita lebih semangat, kita menyanyi dulu ya. Semua tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu, Pak Tahu, Guru. Pak, tahu. Tahu, Pak. Tahu. Udah. Ya. Semua menyanyi ya, Ya, Pak. Pak Guru. Ya, Pak. Pak Guru. dengan penuh semangat. Siap-siap. Akulah pendukungmu. Patrio proklamasi. Proklamasi berkorban untuk Pancasila. Pancasila dasar negara, Rakyat adil. rakyat adil, makmur, sentosa, di bangsa. Ayo maju, maju, Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Mas semangat. Semangat, Pak. 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 Oke. Ya, ini kita akan belajar ya tentang dengan tema sehat itu penting ya. Subtema peredaran darahku sehat ya. Materinya dari bahasa Indonesia dan IPA. Materi pokok pengertian tentang makna dan amanat pantun. Yang kedua, macam-macam gangguan organ peredaran darah. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita nanti kita akan berdiskusi ya. Nanti berdiskusi membuat organ peredaran darah. Ya. Nah, untuk materinya itu kita membaca pantun ya. Yang pertama kita akan membaca pantun ya. Amanat dalam pantun. Ya, pantun merupakan puisi lama yang tiap baitnya terdiri dari 4
baris serta memiliki sampiran dan isi serta memiliki irama ABAB. Ya, salah satu cara menentukan amanat pantun adalah menelaah kemudian memaknai kata-katanya. Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang dikenal dalam bahasa Nusantara. Ya. Ciri-ciri pantun yang pertama, setiap bait terdiri 4 baris. Ya. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris. Yang ketiga, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, apakah semua pernah membaca pantun? Pernah, Pak. Pak. Sudah Pak Guru. Tapi pantun anu Pak, pantun cinta-cinta. Wah, pantun Oh, cinta-cinta. Wah. Biar kenal lebih cinta-cinta. Iya. Eh, Wah. Ada ceweknya Pak. Ada mi ceweknya di kelas 5. Nah. Oke. Pantun yang akan kita bahas hari ini yaitu pantun tentang kesehatan, ya. Nah, untuk pantunnya, ya ada yang mau baca pantunnya. Ini pantunnya. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Saya. Saya, Saya, Pak. Saya, Pak. Saya Pak. Saya jago pantun, Pak. Ya, semua semangat. Semangat, Pak. Semangat Pak. Nah, ini pantunnya. Ya, coba Vineko bacakan pantunnya. Bangunku dari tidur nyenyak, langit pagi tampak cerah. Jangan makan banyak lemak, nanti menghambat peredaran darah. Oke. Pantun, ya berikan tepuk tangan dulu buat Vineko. Ya. Ya, pantun yang kita bacakan tadi mengandung apa? Peredaran darah. Nasihat, Pak, Pesan nasihat. Pak. Sehat Pak Guru. Pesan, Pak. Makan gorengan. Pan. Kesehatan, pesan, ya. Itu semua merupakan contoh atau cara kita menjaga kesehatan. Ya. Nah, kita mau pelajari tentang kesehatan, ya. Karena di pantun tadi kita sudah membahas tentang kesehatan dan sekarang kita mau lanjut dengan ini gambar apa? Apa itu? Gambar apa? Bukan ke jantung Pak. Itu, Pak. Jantung Pak Guru. Gambar apa? Oh, jantung. Apa itu, Pak? Nah, semua pernah lihat? Belum, Pak, belum. Gambarnya Cip Udah Pak. kuliah Belum, gambar. Pak. Pak. Di buku Apa ini, Pak. Ada di Ya di buku. televisi Pak. Nah, pernah menonton? Sering Tidak, Pak. saya, Pak, tidak. Pernah, Pak. YouTube Biasa. Pak Guru. Ya, semua itu bisa dilihat lewat internet, ya. Gambar-gambarnya. Ini adalah jantung, ya. Nah, ini adalah kunci utama dalam sistem peredaran darah manusia, ya. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, ya. Jantung manusia
terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ya, ukuran jantung memompa darah dengan cara berkontraksi. Ya, orang dewasa kira-kira sebesar kepalan tangan. Ya, jantung manusia pada kondisi normal dan jantung manusia pada kondisi normal, ya, itu berdenyut 70 sampai 80 kali per menit. Ya, kecepatan denyut jantung mempengaruhi usia. Ya. Jenis kelamin, tingkat aktivitas, kondisi kesehatan, dan alat yang digunakan untuk mengukur jantung adalah namanya elektrokardiograf. Ya. Yang kedua, ini gambar apa? Pembuluh Ada darah, yang Pak. tahu? Pembuluh darah. Nah, siapa lagi? Sel-sel jaringan ada ini Pak. Ya, sel-sel jaringan. Ada lagi yang lain? Ada gambar paru-paru, Pak. Oh, paru-paru Pak. Nah, Tahu iya. Ada jantungnya, Pak. Jantung Peredaran di tengah. darah, Pak. Peredaran Ada darah, jantung. Pak. darah. Ya, semua itu benar ya. Ini ada paru-paru, jantung, ya, peredaran darah. Ya. Oke. Untuk paru-paru, ya, paru-paru nah, paru-paru. Ya, ini gambar paru-parunya. Izin Pak Guru ke toilet. Ya, silakan. Ya. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan untuk mensuplai oksigen ke dalam darah. Ya, paru-paru juga di sini berfungsi untuk membawa oksigen, ya, di dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, tetapi justru banyak mengandung karbon dioksida. Ya. Setelah kembali ke jantung, darah yang telah kotor tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Untuk kemudian karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui pernapasan. Ya. Nah, peredaran darah manusia selalu mengalir pembuluh darah, karenanya disebut sebagai peredaran darah tertutup. Ya. Berdasarkan aliran darahnya, peredaran darah manusia dibedakan menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Ya. Nah, peredaran darah kecil di sini, di mana darah berlangsung dari jantung menuju ke paru-paru. Ya. Kemudian kembali lagi ke jantung. Ya. Darah yang menuju paru-paru mengandung karbon dioksida, sedangkan darah yang kembali ke jantung mengandung oksigen. Ya. Peredaran darah besar, nah, di mana peredaran darah yang berlangsung di jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Ya, dengan mencermati proses peredaran darah, disimpulkan bahwa bilik kanan jantung lebih berat daripada bagian serambi jantung. Ya. Oleh karena itu, dinding jantung
pada bagian bilik lebih tebal daripada serambi karena kerja bilik lebih berat, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Ya. Nah, dengan proses mencermati peredaran darah, ya, dapat disimpulkan bahwa jantung lebih berat daripada bagian serambi jantung. Oleh karena itu, dinding jantung pada bagian bilik lebih tebal daripada bagian serambi. Ya. Oke. Nah, ini adalah video sistem peredaran darah. Ya, di sini ada apa di sini tadi? Paru-paru, Paru-paru, Pak, Pak. paru-paru. Ada yang tahu? Pak. Ya, ada Paru-paru. paru-paru. Yang kedua, Jantung. 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 Ya. Nah, nanti di sini kita akan membuat sebuah alat, ya, alat peraga sistem peredaran darah manusia. Ya, jadi nanti kita akan bagi kelompok, ya, membuat sistem peredaran darah manusia. Ya, perhatikan semua ya. Ya, Pak. Perhatikan ya, jangan main-main. Ya, perhatikan. Iya, Pak.
Sudah paham caranya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Yang belum Guru, selesai. sudah. Nah, oke. Sebelum kita kerja, ya, nanti Pak Guru akan bagi dalam kelompok, ya. Kelompok yang pertama ya, ada Vineko, Atma, Nonce, Sartika, dan Jenita. Ya. Kelompok yang kedua, Julita, Agnes, Bahtiar, Andi Rizka, Winnie, dan Imrania. Ya. Nah, sebelum kerja dalam kelompok masing-masing, Pak Guru mau tanya dulu, tugasnya yang kemarin membawa bahan, semua bawa? Ya Pak Bawa, Guru, bawa. sudah ada Pak. Bawa. Pak. Bawa Pak, bawa. Bawa. Bahan-bahan dan alat-alat yang dibutuhkan. Ada yang tidak bawa? Ada, Pak. Siapa? Saya tidak ada gunting Pak. Ya, tidak ada gunting, bisa bawa yang lain. Seperti karton atau selang, ya. Nah, silakan bekerja ya sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Kalau bahan sudah siap, alat sudah siap, silakan dikerjakan ya. Kalau ada yang tidak mengerti, nanti tanya sama Pak Guru. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham Pak. Oke. Silakan kerjakan. Ayo ini kerja. Sudah selesai Pak Guru. Ini pasan nih. Sudah? Nah, kita tunggu teman yang Selesai, lain. Pak. Selesai, Hah? Pak. Sudah, Pak. Sudah semua. Oke. Sudah selesai semua? Iya, Pak. Kelompok satu siap presentasikan. Siapa yang mau pertama presentasikan di depan? Kelompok satu. Kelompok satu? Oke. Tepukmu waktu. Nah, Ada nama aku di situ. silakan kelompok satu. Baik Ya, Pak yang Guru. jadi ketua kelompok. Baik. Terima kasih Pak Guru. Jadi ini teman-teman yang kami sudah Ya, silakan kerjakan. Atma. Ya, terima kasih Pak. Jadi ini yang sudah kami kerjakan teman-teman. Kami pakai di sini pakai botol. Kemudian di sini yang merah-merahnya ini pakai selang. Dan ini dari paru-paru kami masukkan ke jantung, kemudian dari jantung ke seluruh tubuh Pak Guru. Begitu Pak Guru. Bagus sekali. Ya, kasih tepuk tangan buat kelompok satu. Ya, oke. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Siapa yang presentasikan? Siapa sebagai ketua? Ayo Pak Guru.
Ya, Oke. silakan Batiar. Oke, teman-teman, saya akan bacakan hasil kerja kelompok kami. Jadi ini yang warna biru itu menandakan bahwa di situ banyak oksigen masuk ke situ udara. Jadi yang warna merah ini itu karbon dioksida. Jadi kotorannya yang keluar ya kalau kita bernapas. Itu Pak Guru. Nah, bagus sekali. Kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Ya. Oke, semua sudah tampil, kerja yang sangat bagus. Ya. Nah, sekarang kita akan menentukan hasil belajar hari ini. Ya. Kira-kira untuk pelajaran hari ini, apa yang kalian dapatkan? Pengalaman apa? Hai Pak Guru. Saya, Pak. Nah, satu-satu. Atma, silakan. Ya Pak Guru, jadi yang kami pelajari hari ini ternyata kami sudah tahu, oh begini, ternyata darah dalam tubuh kami Pak Guru. Berarti dia jalan terus. Jadi selalu Pak ternyata bergerak di dalam tubuh Pak Guru. Begitu Pak Guru. Bagus. Saya lagi Pak Ya. Guru. Ya, silakan Imrania. Kesimpulannya yang saya dapat dari pembelajaran hari ini Pak Guru, kita tahu cara menjaga kesehatan jantung dan cara peredaran darah. Bagus. Siapa lagi? Saya, Pak. Nah, Nonce, silakan. Ya, jadi dari tadi Pak yang pas kami percobaan, kami jadi tahu Pak. Jadi cara kerja organ peredaran darah ternyata seperti itu Pak. Saling berhubungan antara jantung, paru-paru, dan pembuluh darah Pak. Bagus. Oke. Jadi, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini yaitu kita harus menjaga kesehatan supaya jantung, paru-paru itu sehat ya. Rajin berolahraga. Ya, Pak. Ya. Menghindari makanan Jangan yang berlemak, malas. Pak. Iya. Supaya peredaran darah kita itu sehat. Oke. Nah, sampai di sini pelajaran kita hari ini ya. Atau ada yang masih mau bertanya tentang pelajaran kita? Ada yang belum dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Saya Pak Guru. Nah, silakan Batiar. Tadi waktu di buku bacaan saya baca di situ apa namanya itu jantung berdetak ya. Misalnya kalau lari Kak itu Iya. biasa jantungku itu Pak bergetar itu Pak. Biasa sudah Kak lari itu tiba-tiba jantung saya kayak ada goyang-goyang, itu jantungnya Pak atau bukan? Ya, itu jantung. Oh, Ya, jantung yang berdetak karena kita beraktivitas ya. Jadi darah itu mengalir cepat sehingga jantung itu berdetak dengan kencang. Hanya kayak goyang-goyang dadanya toh. Nah, iya Pak Guru. seperti itu. Karena jantung itu memompa darah dan oksigen ke seluruh tubuh dengan cepat. Nah, seperti itu. Ya. Ada lagi? Pak Guru itu juga kalau dikasih kaget ke Pak Guru. Iya. Nah, kalau dikasih kaget itu ya, itu yang bahaya. Bisa membuat jantung kita langsung stop ya, karena darah dan oksigen itu tidak mengalir lagi
di dalam tubuh kita. Sehingga kalau dikasih kaget, ya, ada orang yang biasa tiba-tiba mati. Kenapa? Ya, karena kaget, jantung langsung stop, ya, tidak bergerak lagi. Nah, jantung tidak bekerja lagi, ya, seperti itu. Oke, sudah semua? Sudah Pak Guru. Sudah, Pak. Sudah, Pak Guru. Pak. Baik. Sudah Pak Guru. Mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita Paham Pak Guru? ya, kita menyanyi dulu, ya. Ya, bebas pilih lagu apa mau dinyanyikan. Lagu nasional, lagu daerah, Lagu Sabang sampai Merauke kan, Bu? Pak ya, Guru bagus. bisa. Oke, kita menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Sudah hafal semua toh? Sudah Pak Guru. Hafal, Pak. Nah, baik. Ya, silakan. 1, 2, 3. Tepuk tangan semua. Tepuk tangan. Sampai Merauke, kejar pulau, Pulau, sambung menyambung menjadi Aku berjanji padamu menjunjung tanah air, tanah airku Indonesia. Ibu Atma tidak tahu menyanyi. Teman Atma tidak tahu menyanyi, Pak Guru. Dia menyanyi, Kak Bu. Imra. Apa selanjutnya, Pak Guru? Kandas. Pak Guru kandas. Tadi Pak Guru bilang kalau sudah menyanyi kita berdoa. Jadi, Ya, Bu Guru. Iya, Imra. Ya Imra. iya teman-teman, sebelum kita pulang, supaya kita tiba dengan selamat di rumah kita, mari kita berdoa ya, kita berdoa. Berdoa selesai. Oke teman-teman, sampai jumpa besok. Ya. Ya. Ada Pak Eko. Ya, demikian presentasi dari Pak Ricardus. Jadi bagaimana Bapak Ibu mau dikasih masukan, orangnya juga tidak ada. lanjut nih kayaknya yang ketiga. Mungkin lanjut saja dulu Bu, nanti pasti ada iya. Pak Nanti Ricardus kalian. baru. Iya. Iya, nanti sekalian baru dikasih masukan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk Tiar, silakan Pak. Ke Pak Ricardus Rodin dulu. Oh, iya Pak, silakan untuk Pak Ricardus. Tadi Pak Ricardus untuk penampilannya apa namanya? Saya tertarik di apa namanya tadi waktu menampilkan itu apa namanya medianya itu ya. Nah, hanya saja nanti pada saat pelaksana baiknya ini nanti ada apa namanya? Ada siswa dia contoh lihat cara pengerjaannya Pak atau bagaimana, karena jangan sampai siswa tidak tahu cara cara membuatnya. Nah, mungkin karena misalnya cuma satu kali nonton itu video dia tidak paham nanti kalau langsung kerja, jadi harus juga ada langkah-langkahnya kah
Ya itu yang mungkin saran saya Pak. Lagi ya. Apa namanya? Anunya yang pembagian kelompoknya apa namanya, mungkin ada games kah disuruh buat supaya agak apa namanya, agak tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu vakum. Jadi sekali-kali misalnya ketika juga ini umpan balik juga yang mau dikasih masuk Pak, di minta. Itu dari saya Pak. Itu dari saya, kembali ke moderator ya. Baik Pak, terima kasih. Jadi Pak Ricardus sarannya tadi Pak Batiar saat melaksanakan proyek nanti sebaiknya harus jelas langkah-langkahnya ya Pak di LKPD sama video pembelajarannya juga. Jangan hanya satu kali diputar, nanti anak-anak tidak mengerti. Dan saya harap sarannya ditampung Pak untuk perbaikan demi kelancaran PPL nantinya. Ya, sekarang untuk penanggap kedua, saya silakan Ibu Jenita. Silakan Bu. Ya, terima kasih untuk waktunya. Saran saja sama Pak Ricardus tadi, kurang lebih dengan sarannya Pak Batiar, tapi di situ juga di pendahuluan tadi, Pak Ricardus lupa untuk mengabsen teman-teman anak-anak. Itu saja Pak. Ya, terima kasih Ibu atas saran dan masukannya. Ya, mohon diperhatikan langkah-langkah kegiatannya ya Pak, supaya jangan ada yang kelupaan. Adakah teman-teman yang ingin memberi saran dan masukan untuk penampilan dari Ibu Winnie tadi? Langsung saya saja mungkin Dik, Bapak Ibu Dik. Ya, silakan Ibu. Karena kebetulan juga ini saya mau menanggapi. Baik, untuk Pak Ricardus tadi, secara keseluruhan saya belum membuka juga RPP yang dikirimkan ya, tetapi untuk langkah-langkah saya rasa tidak terlalu banyak kendala di situ, cuman di sini sebenarnya yang ingin saya tanggapi Bapak Ibu terkait dengan penampilan atau performance Bapak Ibu pada saat mengajar. Karena kan lagi-lagi bahwa program PPG ini adalah melahirkan guru-guru yang profesional ya. Nah, bagaimana wujud guru yang profesional itu bukan hanya dilihat dari segi kedisiplinan, bukan hanya dilihat dari segi sikap, karakter dan sebagainya, tetapi yang paling menonjol itu adalah bagaimana kinerjanya, bagaimana pembelajaran yang dilakukan ya, seperti itu. Nah, untuk Pak Ricardus sendiri sebenarnya karena di sini kita akan mencetak guru yang mempesona, guru yang kreatif, guru yang inovatif ya. Jadi kembali lagi ke Pak Ricardus bahwa kurang apa ya, semangatnya kurang ya. Mungkin karena memang pribadinya Pak Ricardus yang tenang ya, cool, kalem ya, seperti itu. Tetapi lagi-lagi Bapak Ibu, kita guru itu sebenarnya ya seorang aktor, seorang aktris ya. Di mana kita harus memerankan tokoh, memerankan karakter yang tidak berbeda dengan kepribadian kita ya. Contohnya saya sendiri saja secara pribadi Bapak Ibu, kalau orang belum kenal saya mereka menganggap saya orangnya yang sombong, saya orangnya pendiam. Tetapi ketika saya ada di depan kelas atau di depan audiens, maka karakter itu berubah karena adanya semangat ya, dan otomatis kita tidak bisa menyerukan kepada anak-anak kita untuk bersemangat ketika kita sendiri gurunya belum bersemangat ya. Contoh saja kita menyampaikan, ayo semangat anak-anak. Nah, apa yang terjadi sama anak-anak? Pasti mereka juga akan merasa, iya Bu Guru. Tapi kalau sebaliknya kita menyampaikan, ayo anak-anakku semua kita belajar dengan penuh semangat, ya otomatis kan lahir juga rasa semangat kita anak-anak ya, karena anak-anak termotivasi untuk semangat. Kemudian yang kedua, Pak Ricardus, kurangi pemenggalan ya. Jadi contohnya kita mau belajar ya, jadi
dikasih daftar-daftar aja. Hari ini kita akan belajar tentang materi IPA anak-anakku sekalian ya. Seperti itu. Jadi pemenggalan-pemenggalan itu sebenarnya yang membuat anak-anak ganda dalam berpikir. Artinya terkadang anak salah penafsiran ya, karena yang pasti yang akan ditunggu oleh anak, apalagi nih yang akan dikatakan oleh Bapak Ibu, melakukan hal yang mampu menarik perhatiannya anak, kecuali ada satu hal yang kita mau tonjolkan, anggaplah di kepribadiannya ibu yang tentang komunikasinya, berarti bagaimana caranya kita berbicara yang baik, bagaimana aturan dalam public speaking dan sebagainya, itu yang ditampilkan. Tetapi kalau ke hal-hal yang negatif yang mampu mencuri perhatian anak, itu kita hilangkan, ya, kita berusaha hilangkan, karena namanya kita berbicara di depan umum, ya, terkadang ada orang yang sering mengatakan lebih banyak nya, Bapak Ibunya lebih banyak, ya. Nah, kalau di sini seperti Pak Batiar kan sering mengulang-ulang itu apa namanya, jadi itu yang dihilangkan Pak Batiar ya. Saya mohon maaf ini untuk Baik Bu ya, betul ya. Perbaikan ke depannya. Begitupun dengan Pak Rikardus, ya. Begitupun dengan Pak Rikardus. Jadi sebenarnya yang namanya dialek Bapak Ibu ya, setiap daerah punya dialek. Ya, setiap daerah punya dialek. Saya pun sendiri sebenarnya dekat dengan Toraja, Enrekang ya, dekat dengan Toraja. Dialek saya itu hampir sama dengan Toraja, tetapi sebagaimana mungkin saya berusaha untuk menghilangkan semua itu, jadi tidak kentara ya Bapak Ibu, sehingga itu tidak mencuri perhatian audiens kita atau peserta didik kita ya. Mungkin kalau kita masih mengajar di daerah kita sendiri ya, seperti di Toraja ya, yang dihadapi adalah siswa-siswa di sana, otomatis mereka ada bahasa ibu, mereka sudah paham. Tetapi bagaimana caranya kita seorang guru dalam menampilkan satu performance itu menghilangkan hal-hal yang seperti itu. Lebih kepada itu sebenarnya ya. Dan tadi Bu ini juga sudah bagus ya, sudah luar biasa ya, seperti itu. Jadi itu saja mungkin Bapak Ibu ya yang saya komentari. Alhamdulillah 3 penampil kita pada hari ini, pada sesi pagi ini semua luar biasa ya, dan apa yang diharapkan sudah ada semua, tinggal mungkin bagaimana performance Bapak Ibu yang diperbaiki. Untuk selanjutnya sebentar mungkin sampai di sini kegiatan kita ya. Selanjutnya saya serahkan sama Pak Batiar, tapi saya mohon izin untuk live lebih awal karena saya mau perjalanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu. Iya. Lega yang sudah tampil deh. Baiklah teman-teman. Recording. Sesuai dengan keyakinan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya